Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sungguh Allah yang mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Semoga Allah yang mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Allah yang mulia, segala penyembahan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kudus namamu Tuhan, layak disembah, layak dipuji, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya
Yesus Haleluya. Yesus Tuhan, namamu termulia. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, sungguh Kau Allah yang mulia, Allah yang kudus Tuhan. Biar segala makhluk menyembah-Mu, biar segala yang bernafas meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Di hari yang baru ini, mari tetap percaya ada Tuhan yang masih memberkati saudara, yang masih membuat saudara bisa bernafas, maka saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita akan lanjutkan apa yang kemarin kita sudah bahas mengenai pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-6, dan sekarang kita akan lanjutkan di ayat yang ke-28. Matius pasal 6 ayat yang ke-28. Dikatakan di situ saudara, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, dua ayat ini dulu, coba saudara renungkan sejenak. Kalau di situ di brought up, kalau dibawa, diperkatakan, ditunjukkan, membawa nama Salomo, berarti ini bukan hal yang main-main. Salomo adalah seorang raja dan bahkan salah satu raja yang paling kaya dalam sejarah Israel. Dan tentunya kalau kerajaan itu kaya, diberkati, pakaiannya tidak mungkin pakaian compang-camping. Pakaiannya tidak mungkin pakaian biasa, pakaiannya tidak mungkin pakaian yang beli diskonan, pakaiannya tidak mungkin beli yang harga miring atau stok tahun lalu, tapi pakaiannya saya yakin setiap hari pun itu pakaian yang terbaik. Kalau perlu ditaburi intan berlian. Nah tapi di ayat ini saudara coba lihat tadi, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Di situ pertanyaannya dimunculkan. Kembali lagi konteks kita berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Di situ dibawakan, dikatakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bunga bakung di ladang yang tumbuhnya itu tanpa bekerja. Artinya apa? Bunga bakung itu tenang, diam saja. Bunga bakung itu tidak bekerja, sedangkan saudara bekerja, saudara menabur, saudara berusaha, effort. Nah bunga bakung ini tumbuh effortless. Tetapi bunga bakung itu tumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu kata kuncinya. Saudara, dikatakan bahwa Salomo itu bajunya wah pasti luar biasa. Tetapi dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah seperti salah satu dari bunga itu. Apa sih artinya? Renungkan baik-baik pagi hari ini. Artinya ketika Tuhan memelihara hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Artinya sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya, semahal-mahalnya yang manusia bisa dapatkan, yang manusia bisa usahakan. Pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah. Camkan ini saudara, dalam musim-musim seperti ini renungkan baik-baik. Tuhan itu memelihara. Mungkin ada beberapa dari kita yang saya tahu itu karena saya baca live chat di ibadah tengah minggu di Touch of Heaven. By the way kalau saudara belum mengikuti silahkan subscribe channel GAB TV dan setiap hari Rabu jam 6 sore ada Touch of Heaven. Dan di situ banyak sekali, saya tidak akan menyebutkan nama, banyak sekali orang yang berdoa, tolong doakan karena keluarga kami kurang cukup atau mungkin berkekurangan. Tolong doakan sudah tidak punya pekerjaan, tolong doakan dan sebagainya. Bagi semua yang sedang berpikiran seperti itu, renungkan pagi hari ini. Saudara punya telinga untuk mendengar, saudara punya hati yang bisa ditanami benih firman. Camkan ini, ada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ada Tuhan yang akan memelihara saudara. Oleh karena itu, renungkan baik-baik. Pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih berharga dari apapun pemeliharaan manusia itu. Karena Dia mengasihi kita.
kita ini lebih tinggi dari bunga bakung. Saudara dan saya ini lebih berharga dari bunga bakung. Lah kalau bunga bakung yang tanpa effort pun itu dipelihara, apalagi kita yang setiap hari berdoa, menyembah, berseru. Dia bukan Tuhan yang tuli, dia bukan Tuhan yang tidak mendengar, dia tahu. Lalu kapan jawabannya? Tepat pada waktunya, yang terbaik, pasti yang terbaik. Lalu mengapa kok saya dibiarkan berkekurangan? Tidak, Tuhan tidak pernah membiarkan berkekurangan. Justru kalau saudara sedang pas-pasan, tidak tahu apa yang harus dimakan, tidak tahu apa lagi yang harus dijual mungkin untuk bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Di situ Tuhan akan berkarya. Masih ingat mengenai seorang janda tua yang tidak punya lagi bahan makanan ketika Tuhan suruh hambanya untuk membuatkan roti. Ternyata setelah dia menabur, dia menuai dan dia tidak jadi mati dan dia berkelimpahan. Itu baru satu contoh. Masih banyak yang bisa dikaitkan ayat-ayat yang lain. Menandakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara. Saudara, justru kalau saat ini sedang kekurangan, it's okay. Mungkin saatnya hari-hari ini saudara sudah di penghujung tanduk. Mungkin saatnya saudara saat ini kapal Anda, kapalmu hampir tenggelam. Tapi jangan khawatir, tetap pandang Yesus. Maka saudara akan menjadi kejutan bagi banyak orang. Seperti Petrus yang dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Semakin saudara kepepet, semakin saudara terpepet, akan ada mujizat yang terjadi. Saya saksikan ini saudara. Saya saksikan ini karena saya mengalaminya, keluarga kami mengalaminya. Ada suatu hari di mana saya belum lahir, di mana orang tua saya saat itu baru menikah. Dan saat itu ya namanya orang baru menikah, belum ada tabungan. Karena semuanya digunakan untuk acara, jemaah dan sebagainya. Akhirnya hari pertama setelah menikah, dibuka kantongnya, ya enggak ada, ya sudahlah saya sikat gigi saja. Papa dan mama saya sikat gigi dan puasa. Ya sudahlah, puasa enggak apa-apa, puasa toh sambil hitung-hitung menguruskan badan. Atau kalau secara gizi itu detoksifikasi. Ya sudahlah, enggak makan, gosok gigi. Ternyata Tuhan itu pelihara. Ada orang yang tiba-tiba datang bawa rantangan. Nah, kan enggak pernah terpikirkan. Itulah cara Tuhan memelihara. Nah, itulah yang harus jadi pikiran saudara. Bukan mengalah, tetapi berserah. Bunga bakung ini berserah saudara, effortless. Dikatakan, bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan memelihara, Tuhan mendandani. Dengan pakaian yang indah, lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Lanjut, kita ayat yang ke-30, kita lihat sama-sama. Dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Nah, ini teguran bagi kita. Hai orang yang kurang percaya. Bukan saya yang ngomong, tetapi firman Tuhan menegur kita. Supaya kita ini jangan kalah sama bunga bakung. Masakan kita yang menabur, yang bekerja, kalah dengan bunga bakung yang tidak melakukan apa-apa. Dan jangan jadikan ini excuse bagi saudara untuk ya sudahlah aku tidak melakukan apa-apa. Tidak, kita tetap harus berkarya, kita tetap harus maju. Bagi saudara yang bekerja di masa adaptasi ini, silahkan bekerja. Bagi saudara yang melayani, silahkan saudara melayani. Lakukan bagian yang saudara lakukan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menyatakan providensia. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya yang luar biasa. Itu yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saya rasa ini sebuah firman Tuhan yang luar biasa.
Karena apa? Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang seperti ayat 32 tuliskan. Itu kalimat yang ditanyakan atau diucapkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengerti bahwa ada Tuhan yang memelihara. Maka bangsa-bangsa yang tidak mengenal itu, mereka akan bertanya, loh besok gimana? Loh besok bayar SPP anak bagaimana? Loh ini sekolah online kok harusnya didiskon? Loh ini, loh itu. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak mengenal siapa Allahnya. Sekalipun dia Kristen dari lahir, tetapi ternyata dia belum mengenal Allahnya siapa. Dia belum mengenal Allahnya. Bahwa Allah yaitu memelihara. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau perlu ini ekstrim sekalipun ya. Dia terlalu sanggup untuk mengubahkan batu itu jadi roti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita percayai. Sekalipun secara logika kita yang sempit itu, kadang-kadang kita mengakui bahwa logika kita ini hebat, logika kita terbatas. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, jangan kasih dia dengan logika. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan, jangan percaya dia dengan logika. Belajar kali ini kita harus kita harus introspeksi, belajar dari bunga bakung. Bunga bakung tidak punya logika. Bunga bakung tidak pernah berpikir banyak-banyak. Apalagi yang namanya khawatir. Nah, bahkan tadi dikatakan seperti tanaman, seperti rumput. Yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Itu pun Tuhan mendandani dan Tuhan melihara. Apalagi kita yang diciptakan untuk hidup bertahun-tahun, berbelas tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin ratusan tahun. Masakan Tuhan tidak memelihara kita? Perhatikan baik-baik. Yang membuat seakan-akan Tuhan tidak memelihara kita, itu adalah logika kita yang menjadi sama seperti dunia. Kalau hari ini, maaf mungkin ini agak keras. Kalau hari-hari ini saudara sedang bertanya, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya pakai, apa yang harus saya minum. Dalam nama Yesus bertobat engkau saudara. Karena itu pertanyaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal Allah akan berkata, aku tidak khawatir akan apa yang aku makan. Aku tidak akan khawatir akan apa yang aku minum. Sekalipun mungkin dompetku sedang kosong, sekalipun mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa dimasak, aku tidak akan khawatir. Dan kalau memang ternyata belum ada, ya sudah, sikat gigi, puasa, serahkan untuk anak-anaknya yang lebih membutuhkan gizi. Saudara puasa, berdoa. Kalau masih belum ada jawaban 1 hari 2 hari berdoa. Mati enggak saya? Maaf ini mungkin agak kasar. Tidak akan mati. Tuhan akan pelihara. Makanya kalau berpikir jangan terlalu jauh. Dalam konteks hal ini. Jangan terlalu yang aneh-aneh. Step by step. Nah ada kalimat yang menyatakan itu di ayat yang akan kita pelajari. Ayat yang ke-33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, setiap manusia saya percaya punya kebutuhan hidup. Betul? Tetapi Allah menghendaki di dalam ayat 33 ini supaya yang kita nomor satukan itu kerajaan Allah. Atau lebih sederhana lagi yang dinomorsatukan adalah Tuhan. Dia yang dinomorsatukan, bukan kekhawatirannya, bukan kekurangannya, tapi Tuhannya yang dinomorsatukan. Mau melakukan apa-apa, ingat Tuhan. Mau khawatir, ingat Tuhan dulu. Karena apa? Ayat 34, ayat yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, ayat ini menasihatkan kepada kita. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perhatikan dengan baik. Bukan berarti, berarti Tuhan sudah menyiapkan jebakan untuk saya besok.
oh berarti sudah disiapkan tantangan bagi saya besok. Enggak. Ayat ini kalau saudara renungkan, ayat ini berbicara mengenai mastering, mengendalikan, menguasai, terlatih. Artinya apa? Hari ini yang ada, tantangan yang ada, selesaikan itu. Besok mungkin ada tantangan baru, akan ada pemeliharaan Tuhan yang baru. Amin. Dalam nama Yesus. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi tantangan, ya dihadapi bersama dengan Roh Kudus. Minta kekuatan yang baru. Tuhan beri aku hikmat. Tuhan beri aku kekuatan. Jangan di dalam doa saudara berdoa, Tuhan bagaimana besok ya kalau lebih berat. Waduh, enggak, bukan itu yang dikehendaki. Tetapi orang yang memahami pemeliharaan Tuhan. Seperti ayat yang ke-34 ini akan mengatakan, oke, kesusahan untuk hari ini cukup untuk hari ini. Besok akan ada tantangan baru, akan ada kekuatan yang baru. Kecuali kalau saudara ini orang yang tidak mau belajar, saudara ini orang yang terus mau menyerah, ya tidak tahu lagi. Tapi kalau saudara merasa bahwa hidup di dalam Tuhan, itu pasti ada pemeliharaan Tuhan. Yang dilihat bukan tantangannya, tapi yang dilihat adalah pemeliharaan Tuhannya. Sekali lagi kita akan baca ayat 34 dan kita akan berdoa. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ayat ini seringkali orang terlalu jauh mengaitkan dengan ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan pernah mencobai engkau lebih dari kekuatanmu. No, too far. Terlalu jauh pengkaitannya. Ayat ini hanya berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan dan jangan khawatir, itu titik. Jangan terlalu dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba renungkan baik-baik kalimat ini. Artinya apa? Cukup ya cukup. Kecuali kalau itu iblis. Iblis tidak akan pernah merasa puas menggoda dan menggocoh kita. Tapi kalau Tuhan tahu, nak, yang kamu akan hadapi hari ini. Ayo maju, jangan mundur. Akan ada pemeliharaanku, akan ada kemenangan daripadaku. Nah, saudara percayai hal ini. Hari ini kita belajar melanjutkan apa yang pernah kita pelajari mengenai pemeliharaan Tuhan. Kalau waktu itu kita belajar mengenai burung yang dipelihara, yang tidak menabur dan juga tidak menuai tapi Tuhan pelihara. Hari ini kita belajar mengenai bunga bakung yang didandani dan itu lebih indah bahkan dari jubah Salomo sekalipun. Apalagi saudara jauh lebih tinggi dari bunga bakung. Saudara jauh lebih tinggi dari burung-burung di udara. Saudara ini kepunyaan Allah sendiri. My people, kata Tuhan. Engkau adalah umatku. Bahkan secara lebih intim lagi engkau adalah anak-anakku. Maka oleh karena itu sadarilah bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan. Lalu solusinya apa Pak dalam momen-momen ini? Solusinya bagaimana? Saya harus menguatkan diri saya sendiri. Perkatakan dengan iman bahwa Tuhan memelihara kehidupanku. Kalau saudara memperkatakan itu, maka Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan tahu momen yang terbaik untuk menolong saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ada hari yang baru, mungkin memang akan ada tantangan baru, kami tidak bisa pungkiri. Akan ada banyak hal yang kami hadapi di hari ini. Tapi kami percaya providensiamu, kami percaya penyediaan Allah, kami percaya pemeliharaan Allah itu jauh melampaui akal pikiran kami. Ampuni kami yang seringkali masih terlalu khawatir akan perkataan orang lain. Kami terlalu emosi dengan perkataan orang lain. Kami terlalu terbawa emosi. Mungkin sampai menangis dan sebagainya. Tapi pagi hari ini kami mau fokus pada pemeliharaan Allah. Kami akan terus-menerus membandingkan diri kami dengan apa yang firman Tuhan katakan seperti bunga bakung. Bunga bakung tidak melakukan apa-apa, tapi kami melakukan sesuatu. Bahkan kami melakukan kebenaran firman, maka sungguh amat pasti ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus,
Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biar benih itu tumbuh dalam hati kami dan berbuah, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Mari kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.